Pemain serba galau alias PSG kalau disingkat ya, pemain serba galau PSG, singkatan yang sangat wow sekali dari Abrar nih ya, gue juga nggak tahu nih nemu dari mana. Gimana nggak sih, karena ball possession menang tapi diayak-ayak di kandang Newcastle, di press panik sama pemain-pemain Newcastle. Masa gue heran deh, sekelas Marquinhos, Donnarumma, Skriniar, di press sama Almiron, sama Longstaff. Longstaff. Iya. Panik sampai Marquinhos ngasih bola salah dan akhirnya gol pertama buat Newcastle. Tapi gimana Firlo melihat bagaimana Newcastle yang dibully menjadi underdog sejak awal kok bisa main begitu membuat pressing yang akhirnya membuat PSG berantakan secara permainan. Iya, emang kalau kita lihat sebenarnya skuad sekarang masih skuad transisi ya Newcastle ya. Ini tim yang 2 tahun lalu berjuang di peringkat 19 Liga Inggris dan Tapi materinya kan mostly sama ya. iya masih sama. 8 dari tim Ketambahan Tonali aja. skuad dari 8 dari skuad Newcastle yang turun dari Cuma 18 Tonali kemarin Isaac doang itu masih main di Championship tahun 2017. Jadi emang pembelian baru kayak Tonali, kayak Isak dan Trippier terutama ya Pop itu membantu. Tapi kalau kita lihat kemarin bagaimana awal tadi Panji udah bilang Marquinhos kan sebelum dia bikin blunder itu beberapa menit sebelum itu dia kayak mancing-mancing drag back bola gitu. Tapi panik Mancing sendiri. pressing ternyata Panik dia panik sendiri. sendiri. Nah itu dan Luis Enrique ya gue lihat kemarin dia main pakai basically 4 penyerang ya kalau mau itu kita lihat 4-2-4 sementara satu gelandangnya diserahkan ke salah satunya ke Zaire Emery yang masih 17 tahun. Menurut gue makanya gue dari dulu bilang kalau emang Newcastle main di Champions League form mereka di St James's Park itu akan sangat ngaruh karena St James's Park itu gila banget atmosfer apalagi 20 tahun mereka nggak main di Liga Champions sama kayak Arsenal ketika main di Felix Bollaert kemarin. Lens itu kan adalah football city sama kayak Newcastle adalah football city. Belum lagi para pemain Newcastle yang pencetak golnya itu adalah mereka yang support Newcastle sejak kecil. Dan Burn, Sean Longstaff, Main David inilah Murphy. lokal pride-nya lah ibaratnya. Warlock. Pride-nya Ya, gede, warlock warlocknya Newcastle gede. lah. Makanya ketika pertandingan selesai hal pertama yang gue lihat adalah distance covered. Ya. Distance covernya itu beda banget. Newcastle itu distance covernya 12,3 km. Sementara si PSG itu hanya 14,4 km. Mereka outpace, benar-benar kena tekan dan ya inilah lawan PSG yang dalam berapa 3 tahun terakhir mereka lolos ke final ya 2020 kan. Ini tim yang punya pengalaman di Europe tapi ya ini trajektorinya kedua tim ini lagi berbeda aja. Mungkin PSG lagi menurun apalagi setelah ditinggal Neymar dan Messi dan mereka kayaknya menempuh project yang berbeda. Sementara Newcastle sendiri sebenarnya beli pemain setelah takeover juga bukan pemain-pemain yang kayak level City era dulu ketika mereka beli pertama pemain Robinho dan lain-lain. Enggak juga, pemain-pemain yang mereka beli efektif dan bukan bintang dalam tanda yang bintang yang hot star. City mah tuh aneh-aneh banget, ada Joe Elano Bloomer, Iya, Martin Melanie. Petrov ya. Ya. Tapi kalau melihat bagaimana kritikan yang dilancarkan kepada Enrique, termasuk juga Mbappe yang katanya malas, lu setuju nggak Mas? Sekarang nama besar dan skill nyata ini yang kelihatan nggak cukup untuk mengalahkan dibandingkan hard work dan juga tactical. Dan kemarin Newcastle membuktikan segalanya, bahkan tactical kerja keras bisa mengalahkan nama besar dan skill semata gitu kan. Kemarin kelihatan banget 4 striker Mbappe, Dembele, Muani nggak cukup untuk membantu solidan pertahanan dan gapnya kemarin cukup jauh tuh kesannya back tengah-tengah striker. Lu lihat kemarin kesalahan besar-besarnya di mana? Conversation 180 derajat kan kita bicara waktu Newcastle main di AC Milan kan. Iya. Maksudnya lu nggak siap main di Eropa Betul. gitu kan. Maksudnya Belajar. dua tim yang sepertinya berbeda banget gitu kan. Iya. Cuman kalau nyambung tadi Firzi bilang, ini tim kan sebetulnya musim lalu udah seperti ini ya. Ketambahannya Tonali, maksudnya dia solid, udah solid dan gaya bermainnya. Bahkan gue di awal kan prediksi yang lolos ya 2 tim yang kemarin bertanding, Iya, Newcastle, PSG dan juga PSG. Newcastle kenapa? Ya karena sulit dibaca oleh tim-tim yang tradisional main di Eropa. Ya. Milan, Dortmund, PSG. Ketika lo diserang habis-habisan, Keras begitu, physical itu pengaruhnya besar dan itu terjadi. Semua apa yang gue bayangkan Newcastle bahkan melakukan itu terhadap Milan kah, terhadap PSG kah, terhadap Dortmund kalau mereka main di St James Park. Gue pikir itu akan terjadi, kejadian di PSG. Cuman untuk di PSG, gue ngelihat dari susunan pemain aja. Begitu gue lihat set bunuh diri, gue udah kayak gitu. Iya, 4 striker ya. 4-2-4. Duanya si oh, Emery pun sebetulnya ofensifnya lebih kental dibandingkan dia defensifnya. Tadi Firzi juga bilang 17 tahun. Lalu kita lihat wingbacknya, Lucas Hernandez, Achraf Hakimi, kurang ofensif apa? Ini 2 wingbacknya, ofensifnya luar biasa. Practically cuman Ugarte pemain, itu pun baru. Nah, lu lihat, lu hitung pemainnya.
berapa yang baru di sini? 7. Iya, semua. Ini kan tim yang lagi transisi, Ji. Lu lihat tuh, Gonzalo Ramos, Kolo Muani, Dembele, Ugarte, si Lucas Hernandez, Ya, cuman Skriniar. Hakimi, Marquinhos sama Iya, Donnarumma cuman doang. Emery doang yang baru muncul tapi Emery. orang lama tapi yang baru muncul gitu. Itu kan praktiknya ini memang tim baru dan kita kenal Luis Enrique. Ini kan salah satu pelatih yang bebel ya. Maksudnya dia kalau udah tahu salah nggak peduli, gue tetap main. Nggak udah kelihatan 4-2-4 nggak works. Dia ganti pemain, sistemnya nggak berubah, tetap main dengan 4-2-4 itu. 4-2-4 tetap. Makanya tetap berantakan. Ya inilah Enrique, ketika lu salah, ya gue nggak peduli, gue tetap akan memainkan skema ini. Gue yakin skema ini akan works. Tapi gitu nggak works, nggak ada perubahan. Beda sama Brighton kemarin, Zerbi, ketika dia mainnya 4-2-4 juga kan. Ketika 4-2-4-nya dia nggak jalan kemarin, tapi dia ubah, akhirnya bisa jadi 2 sama. Itu kan ada perubahan yang bisa dilakukan itu. Ini fleksibilitasnya di Zerbi. Tapi Enrique bukan seperti itu. Cuman gue tetap lihat komposisi ini ketika bermain di tempat mereka nanti akan berbeda, akan lebih works, akan lebih tenang pemain-pemainnya karena kemarin betul-betul kaget dengan gaya Newcastle yang mungkin nggak pernah dia temuin main di Prancis pun gue nggak ngeliat ada tim yang sporadis kayak Newcastle ini. Jadi dari line up gue udah lihat ini bunuh diri, ternyata kejadian, dan gue tetap melihat tim ini sebagai tim transisi yang untuk mengembalikan sesuatu, lu masih butuh waktu gitu. Iya, apalagi mereka kan baru menang 3 dari 7 laga di Liga A, itu start terburuk mereka di era Qatar. Jadi udah memang transisi. Poinnya nggak beda, cuma beda 1 sama Tapi itu kan kebanyakan ditolong sama Mbappe semua kan. Kita tahu sebelum Mbappe datang yang abis comeback abis dibekukan sama Al Nassr kan sempat kalah seri ya di awal game pertama. Kemudian Mbappe datang bisa seri, baru habis itu bisa menang-menang, tapi itu pun juga nggak menang semuanya karena ketika Mbappe nggak ngegolin otomatis kayak PSG langsung ngedrop. Lu merasa rely on Mbappe-nya sekarang makin kerasa nggak sih? Even nggak ada Messi sekarang udah nggak ada, udah Neymar nggak ada, justru rely on Mbappe banget sekarang. Kalau rely on sih menurut gua nggak terlalu sedominan itu ya mengharapkan kontribusi dari Mbappe, tapi dari taktikal pun ini taktikal yang gua bilang di hari Rabu kemarin, taktik yang dibangun sama Emery ini ada kecenderungan 4-2-4 dan ini sama sekali si Enrique, masih muda, Zaid Emery. Mantan pelatihnya. Emery juga. Ini Ini taktik yang nggak balance, gue bilang di hari Rabu, taktik yang sama sekali nggak balance dan makanan empuk tim-tim yang reaktif football kayak Newcastle, dan itu kejadian. Dan gue rasa kemarin Mbappe itu nggak cuma dari segi permainan doang dia buruk ya, tapi dari segi attitude gue juga nggak suka sama sekali sama reaksi dia beberapa kali ketika dia temen yang nge-shoot bolanya off target atau temennya hilang bola, itu dia reaksi dia gue perhatiin dia ngelempar tangan kayak begini, dia balik badan langsung balik badan kayak kesannya dia diminta menjadi Messi. Kemarin kan main lebih ke tengah. Sentral. Tapi mindset dia tuh Ronaldo gitu kan. Maksudnya gua harus bikin gol, gua harus ini, gua harus itu. Ya enggak klop gitu sama keinginan si Enrique. Dan itu yang terjadi, itu yang bener banget. Dia dicoba di number 10, lebih ke arah number 10, lebih operasional, lebih ngarah ke dia mainnya, tapi kan itu nggak berjalan sama sekali. Ini pun juga menurut gua agak mengejutkan juga karena gua nonton Milan lawan Newcastle di game week pertama pun si Guimaraes sama Tonali ini number 6 biasanya nggak cocok untuk main bareng, apalagi ngelawan kaliber pemain macam Mbappe. Tapi ternyata itu bisa diredam dan lu bisa bikin taktikal yang intensitasnya bener-bener bikin PSG itu bikin kesakitan banget sih. PSG-nya itu gue rasa ini taktikal masterclass. Bahkan nggak pernah terbayang bagi gue untuk ngomong Eddie Howe ternyata lebih pintar daripada si Enrique untuk sekarang ini. Jadi hal unik banget di tahun ini nih. Jadi ini bener-bener semuanya out di game ini doang atau secara di game ini eksekusi taktik Eddie Howe di game ini spot on banget, dan ini intensitasnya bikin PSG ini nggak berkembang sama sekali. Dan Mbappe ngingetin gue sama Ozil dulu tuh, reaksi-reaksi dia nggak penting bikin down semua tim. Padahal di DP Rabu kemarin kan dengan melihat Newcastle beberapa pemain absen tuh justru ada melihat kekhawatiran, tapi ternyata justru Newcastle malah tampil lebih terengginas dibanding di saat justru main-main itu banyak yang absen. Apa yang menurut lo menjadi itunya fear faktor kuncinya tadi kemarin malam? Iya, nggak ada Botman, nggak ada Harvey Barnes, nggak ada Willock, bahkan Shearer golin. Ada Lascelles kemarin juga lumayan kontribusi loh Lascelles. Jamal Lascelles sih itu pemain datang 2014 waktu cuma 2,5 juta pound dulu datang dari Nottingham Forest. Fabian Schär golin menit 90, Newcastle lagi holding keunggulan 3-1, back tengahnya pressing sampai goal kick lawan dari goal kick lawan dia pressing dia menang. Untuk rebut bola. I mean ya itu dia, kalau
Newcastle sekarang ini formasinya ya. Itu 2 back tengah pairing. Fabian Schär datang cuma 3 juta pound. Jamal Lascelles datang 2,5 juta pound. Iya. Sama Sama si gue heran Calderlo. Dan Burn segede gaban gitu gak ada yang bisa ngalahin man to man Zaman secara Mike Ashley speed kan ya. belinya. Zaman Sulitan Mike dulu, Ashley makanya- ketiga makanya pencetak murah. gol itu datang dari zaman Mike Ashley termasuk Tapi si gila Sean sih. yang Tapi naik Dan Burn dari tuh gue akademi. suka sih, dia walaupun lambat tinggi, Ya. read the game-nya, positioning-nya Solid. bisa menutupi kekurangannya dari Ini itu ya, pemain lambatnya yang dia. main dari non-league sampai bisa naik sampai mencetak gol bagi klub yang dia bela sejak kecil, emang fairy tale story banget buat dia. Ya, contohnya dia lah, dia masih naik running up Iya, and down gila the sih wings, back pinggir setinggi 194 cm loh, Masuk dia itu akal. tinggi banget. Jadi untuk work rate-nya itu sih sebenarnya, apalagi memanfaatkan atmosfer St. James's Park. Atmosfernya luar biasa banget, setiap kali tackle sukses, setiap kali berhasil buang bola para pemain langsung bangkitin semangatnya. Jadi ya ini kalau klub dan para fans dan para pemain menyatu bisa jadi kayak gini Ji, MU ke depannya. Ji. Ya mungkin banyak yang tetap bilang mendiskreditkan Newcastle, mungkin ini hanyalah luck atau hanya efektivitas saja yang membuat Newcastle bisa lebih unggul, karena Enrique pun juga bilang skornya nggak adil, terus juga ada yang bilang mungkin nanti Maksudnya nggak mencerminkan permainan Iya, mungkin dia mencerminkan ya. permainan. Tapi ya itulah namanya, justru buat Newcastle dengan kualitas peduli. pemainnya di bawah sana, Iya. secara experience-nya juga baru balik lagi ke Eropa, ya mereka nggak peduli soal Iyalah, itu. buat Tapi kans kan golnya. yang gue pertanyakan adalah dengan sekarang kemenangan Newcastle atas PSG, gimana peta kekuatan dari grup ini menurut Mas Aryo? Akan ada perubahan nggak dari PSG tetap Newcastle, atau menurut lo ada celah untuk lain untuk Dortmund atau Milan untuk bisa justru PSG yang nyatanya ntar bisa nggak lolos gitu? Enggak sih, gue masih Tetap PSG, masih melihat Newcastle PSG dan juga Newcastle gitu. Cuman misalnya nanti Minta datang nih fans AC Milan nih. Nggak, Ayo, tapi- Mas Sabto, kita challenge gitu. cuman yang ternyata nanti lolosnya Milan akan melangkah jauh. Apa ya, Bang? Kalau yang lolos nanti Milan. kalau yang lolos Milan Milan jauh. dari grup, Milan bisa sampai semifinal. Asal nggak ketemu Inter ya. Enggak, tetap kali ini mereka melangkah jauh. Iya. Gimana Fir, lo melihat dengan kemenangan ini, lo merasa chance-nya terbuka lebar kan untuk lolos, atau lo masih Iya. berusaha rendah hati? Kita lihat satu persatu gamenya nanti ya. terbuka tapi nggak terbuka lebar ya kan. Kita lihat pemainnya juga kemarin udah pada cedera, nanti scoring dan lain-lain. Musimnya makin berat buat Newcastle, tapi Di liganya sih yang berantakan. iya, Iya di sih, liga harus mungkin kebagi sama liga akan juga ya. berantakan karena ya sedalam apapun tim lo pasti akan struggling juga ya terganggu, kalau yes. bebannya seperti sekarang yang tadi kita bahas, main setiap 3 hari sekali. Brighton, MU, Arsenal pun rontok semua pemainnya. Jadi kuat-kuatan aja dibandingin dengan tim-tim lain di Eropa, dan yang penting selama di St. James's Park bisa terus ngambil poin positif, gue yakin akan bisa lolos. Nggak. Sudah besar peluang Newcastle buat lolos lo. Bisa jadi peluang mereka besar untuk lolos, karena sebelum pas gue reaksi drawing pun gue bilang di sini kan juga nggak beda jauh sama Mas Aryo, tapi gue Milan sama Newcastle waktu itu gue bilang Wah, lo justru bukan PSG. bukan PSG Wah. karena ya itu faktor Tapi tenang, transisi. nggak ada fans yang akan menyerang. Aman. Jangan. aman. Boro-boro Pokoknya bisa dihitung. taruhan. Dulu gue pernah lihat di Pasves tuh, ya kira-kira 15 orang lah. Boro-boro taruhan. Pas gitu lah. Pemikiran gue PSG tim yang nggak sekuat biasanya, dia tim yang transisi, dan Dortmund pun ini gue bilang kayak di Rabu kemarin, ini tim Dortmund terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Jadi gue ngerasa kalau Newcastle main kayak begini terus, memanfaatkan atmosfer di kandang dan juga main di tandangnya kayak lawan Milan aja, mereka ngebatasin pergerakan lawan aja, itu kan mereka cerdik juga di situ taktik kayak begitu. Dia bisa memainkan taktik yang berbeda ketika main di kandang maupun tandang, dan gue rasa kalau di kandang ngelawan tim kayak Dortmund dan juga PSG ketemu lagi nanti di kandangnya PSG main reaktif lagi, itu tetap bahaya juga sih Newcastle, karena intensitas yang bisa mereka lakukan bisa menekan itu yang bisa diandalkan banget, dan ini cocok banget taktik kayak gini untuk main di sistem-sistem knockouts. Ya gue mengharapkan mereka bisa terjun ke sistem knockouts nanti di Fir, lolos kalau ini. lo dengan sekarang misalkan chance-nya terbuka lebar untuk lolos, prioritasnya Newcastle apa nih tahun ini? Ya, Lolos ke 4 besar lagi di Liga dan juga bisa sejauh mungkin dari Liga Champions, atau menurut lo, atau misalkan piala Ya, ya, Piala antara Trofi. Carabao atau FA? Ya gue bilang sih pasti semua knockout akan coba dikejar. Tapi kan Dengan lihat kondisi sekarang kedalaman. kan harus realistis kan? Ketika melawan City pun Newcastle melakukan 10 pergantian ya, Eddie Howe ya, dan untungnya juga masih bisa lolos. Ya. Tapi kalau kita sekarang Champions League pasti adalah target utama, karena udah 20 tahun nggak main di Liga Champions. Pasti Eddie Howe pingin coba sejauh mungkin di Walaupun Liga mungkin Champions. beresiko dengan Ya, konsentrasi di dengan liganya cedera ya. dan lain-lain ya, di Liga kemarin kita lihat beberapa kali Elliot Anderson atau nanti mungkin Tino Jacob Livramento Murphy dong, main, bisa tenang taruh. dari mana aja
gol tuh kan. Yo, lawan Spurs itu. Jadi menurut gua kalau emang mengejar di Liga Champions sangat-sangat wajar sekali karena Magical Night seperti di Liga Champions itu udah lama nggak terjadi di Newcastle dan pasti para pemainnya juga ingin merasakan itu, Ji. Ya mungkin dengan fenomena magic dari Newcastle ini membuat pemimpin dari Arab sana membuat oke, di Januari kita akan kasih Kylian Mbappe atau siapa gitu mungkin ke Newcastle sehingga membuat proyek Newcastle ini bisa terbantu dengan adanya pemain-pemain bintang di musim dingin nanti ya. Kita lihat nanti seperti apa Newcastle akan berlanjut dengan kebahagiaannya atau justru dia menjadi kebahagiaan semua untuk fans-fans Newcastle seperti Virzi. Kita kembali dengan topik yang kalah serunya selain satu ini.